Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Mutia Syarina dengan NIM 230305501042 dari kelas C angkatan 2023 program studi gizi akan memaparkan mengenai konsep timbulnya penyakit melalui pemahaman model roda atau WEL. Berikut pemaparannya. Nah baik, sebelum memasuki materi mengenai model roda itu sendiri, sebelumnya saya akan membahas mengenai konsep penyebab itu sendiri. Nah, dapat dilihat pada gambar di atas, di mana kejadian A itu akan mengakibatkan kejadian B, di mana kejadian A ini merupakan sebab dan kejadian B ini merupakan akibat, di mana konsep penyebab yaitu sebuah peristiwa, kondisi, karakteristik, atau kombinasi dari faktor-faktor yang akan memegang peranan penting dalam timbulnya sebuah penyakit, di mana penyebab juga harus mendahului akibat, misalnya penyakit itu sendiri. Nah, kemudian konsep penyebab itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu penyebab sufisien atau memadai, yaitu mengawali terjadinya suatu penyakit yang dimana suatu faktor atau serangkaian faktor yang ada maka akan selalu menghasilkan penyakit atau efek kesehatan tertentu, di mana kehadirannya itu akan selalu menyebabkan penyakit yang bisa saja terjadi dari satu faktor atau terjadi dari beberapa kombinasi dari faktor itu sendiri. Kemudian yang contohnya yaitu infeksi HIV yang tidak dapat diobati atau yang tidak diobati adalah penyebab dari penyakit AIDS. Kemudian yang kedua yaitu konsumsi makanan yang mengandung toksin botulinum dalam jumlah yang cukup besar adalah penyebab dari botulisme. Kemudian yang kedua yaitu penyebab dari necessary atau perlu, yaitu suatu penyakit tidak dapat berkembang tanpa kehadirannya, di mana suatu faktor penyebabnya itu harus ada untuk terjadinya penyakit ini, tetapi kehadirannya itu tidak menjamin terjadinya penyakit. Contohnya yaitu Mycobacterium tuberculosis adalah penyebab dari penyakit tuberkulosis, tetapi tidak semua orang yang terinfeksi atau terpapar bakteri ini itu akan mengembangkan penyakit dari TBC ini. Kemudian yang kedua yaitu Human Papillomavirus atau HPV adalah penyebab untuk penyakit kanker serviks, tetapi tidak semua orang yang terkena infeksi HPV ini akan berkembang menjadi kanker atau akan mengalami kanker. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan antara sakit dan penyakit itu? Sakit adalah kondisi yang subjektif, yang dimana seseorang itu merasa tidak nyaman atau mengalami gangguan pada fungsi tubuh atau pikirannya. Sedangkan penyakit adalah kondisi yang objektif, yang dimana medis dapat mengidentifikasi melalui gejala dan juga tanda-tanda tertentu. Hubungan antara keduanya yaitu seseorang yang merasakan sakit belum tentu menderita suatu penyakit. Sebaliknya, seseorang yang menderita penyakit belum tentu merasakan sakit. Adapun contoh penyakit yang tidak merasakan sakit pada gejala awalnya yaitu seperti hipertensi, diabetes tipe 2, kanker, anemia, dan juga lain sebagainya. Sedangkan contoh sakit yang belum tentu merupakan penyakit yaitu seperti nyeri otot setelah berolahraga, nyeri menstruasi, sakit kepala ringan, kram kaki, pegal-pegal, dan juga mual ringan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah singkat mengenai pengembangan model roda atau WHEL ini. Nah, pertama-tama model ini itu dikembangkan pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memahami penyebaran penyakit menular. Selanjutnya, pada tahun 1920-an, Hampton Ross yang merupakan seorang epidemiolog dari Amerika memperkenalkan konsep yang bernama Web of Causation yang menjadi dasar bagi model roda ini.
Nah, selanjutnya selama tahun 1960-an, model ini kemudian diperluas dan juga disempurnakan oleh berbagai ilmuwan kesehatan masyarakat yang termasuk John Gordon dan juga Michael Jardine. Kemudian model ini juga terus berkembang dan diadaptasi seiring dengan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit kronis dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, selanjutnya yaitu komponen utama dari epidemiologi model roda atau wheel ini. Yang pertama yaitu agent atau penyebab penyakit adalah suatu unsur organisme yang dimana organisme ini itu hidup atau kuman infeksi yang dapat menyebabkan penyakit, terutama penyakit menular seperti bakteri, virus, protozoa, metazoa, fungi atau jamur dan juga rickettsia parasit. Yang kedua yaitu host atau pejamu adalah semua faktor yang melekat pada individu manusia yang dapat menyebabkan terjadinya sakit seperti genetik, imun, perilaku dan kebiasaan, usia dan juga jenis kelaminnya. Nah, adapun dari faktor genetik ini itu seperti penyakit diabetes yang dapat diturunkan pada anak keturunannya dengan tingkat yang lebih tinggi. Kemudian status imun. Seseorang yang memiliki status imun atau sistem kekebalan tubuh yang lemah itu lebih rentan terhadap infeksi dari suatu virus atau bakteri tertentu. Kemudian perilaku dan kebiasaan. Faktor-faktor kebiasaan seperti pola makan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan tingkat aktivitas fisik itu juga dapat mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit. Kemudian selanjutnya yaitu usia dan juga jenis kelamin, di mana ada beberapa penyakit yang lebih umum pada kelompok usia tertentu dan juga jenis kelamin tertentu. Seperti pada kelompok usia tertentu itu pada bayi. Nah, bayi itu rentan terhadap diare yang diakibatkan dari pola makan atau hidup yang tidak sehat. Kemudian pada usia lanjut itu lebih rentan terhadap penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus dan lain sebagainya. Selanjutnya jenis kelamin seperti kanker payudara yang hanya dapat terjadi pada perempuan dan juga kanker prostat yang hanya dapat terjadi pada laki-laki. Nah, kemudian komponen yang ketiga yaitu environment atau lingkungan adalah semua faktor yang berada di luar dari suatu individu yang dapat berupa lingkungan fisik, biologis, maupun sosial, yang dimana lingkungan fisik ini itu diakibatkan dari kualitas udara, air, iklim, dan juga cuaca yang buruk yang dapat mengakibatkan asma, hipotermia, serangan panas, dan juga sunburn. Selanjutnya yaitu lingkungan biologis, yang dimana lingkungan ini tuh dapat dihantarkan oleh parasit yang dapat menyebabkan penyakit menular seperti malaria, dengue, tuberkulosis, flu, dan juga lain sebagainya. Nah, sedangkan lingkungan sosial itu seperti lingkungan sosial ekonomi yang dapat menyebabkan kesehatan dan gizi yang buruk yang berakibat dari akses kesehatan yang tidak memadai dan juga gaya hidup seperti penyakit menular seksual. Interaksi sosial juga dapat menyebabkan penyakit mental stres yang dimana seseorang biasanya lebih mementingkan orang lain untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Adapun model roda atau wheel itu seperti pada gambar berikut di bawah ini, yang dimana model ini itu menekankan akan pentingnya berbagai faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit tanpa perlu menitik beratkan pada agen penyebab penyakit itu sendiri. Dalam hal ini, itu peranan lingkungan sosial lebih besar pengaruhnya daripada peranan lingkungan lainnya pada stres mental. Kemudian, peranan lingkungan fisik lebih besar pengaruhnya dari peranan lingkungan lainnya pada sunburn. Selanjutnya, peranan lingkungan biologis lebih besar pengaruhnya daripada peranan lingkungan lainnya pada penyakit menular melalui vektor born disease. Selanjutnya,
peranan genetik lebih besar pengaruhnya daripada peranan lingkungan lainnya pada penyakit-penyakit keturunan seperti diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun upaya penanganan penyakit pada model roda ini yaitu yang pertama, farmasi kesehatan. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu kepada individu yang sehat, di mana dapat melakukan edukasi tentang gaya hidup sehat seperti pola makan yang baik, olahraga yang teratur, dan juga pentingnya menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu mendeteksi dini, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi penyakit sejak dini, yang agar penyakit ini itu dapat ditangani sebelum berkembang menjadi lebih serius jika terdapat penyakit yang diderita. Yang ketiga yaitu pencegahan penyakit menular, yang dimana untuk mencegah penyakit menular, langkahnya yaitu dengan menghindari kontak dengan sumber infeksi, menggunakan alat pelindung saat berinteraksi, dan juga melakukan vaksinasi. Yang keempat yaitu pengelolaan penyakit, di mana bagi individu yang sudah menderita penyakit yaitu dapat melakukan pengelolaan kondisi agar penyakit tersebut tidak semakin parah dengan mengikuti pengobatan yang dianjurkan dan melakukan perubahan gaya hidup yang diperlukan. Selanjutnya yang kelima yaitu mengedukasi masyarakat, yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara penyebaran penyakit dan juga langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Edukasi ini dapat membantu mengurangi risiko penularan penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus malaria melalui model pemahaman roda. Adapun agen dari penyakit ini yaitu parasit dari genus Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles, yang dimana parasit ini itu akan berkembang biak dalam tubuh manusia dan juga nyamuk itu sendiri. Kemudian, host dari kasus ini yaitu manusia yang berada di daerah endemik kasus malaria, yaitu di daerah Papua, di mana wilayah ini itu sepanjang tahun selalu ada kasus malaria. Setelah terinfeksi parasit genus Plasmodium ini, parasit akan masuk melalui aliran darah dan menyerang sel-sel darah merah yang menyebabkan gejala seperti demam, menggigil, dan anemia. Selanjutnya, lingkungan juga berperan penting dalam penyebaran malaria. Nyamuk Anopheles ini berkembang biak di daerah yang memiliki genangan air seperti sawah, kolam, dan juga tempat penampungan air. Kondisi lingkungan yang tidak bersih dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan juga berkontribusi pada meningkatnya kasus malaria. Selanjutnya yaitu pencegahan dari kasus malaria ini. Yang pertama yaitu pengendalian vektor, di mana dengan mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk dengan menguras genangan air, menutup tempat penampungan air, dan juga menggunakan insektisida. Penggunaan kelambu berinsektisida ini sangat efektif untuk melindungi tidur malam dari gigitan nyamuk. Yang kedua yaitu obat pencegahan. Meskipun belum ada vaksin untuk malaria, obat anti malaria dapat diresepkan sebagai pencegahan bagi mereka yang akan bepergian ke daerah endemik ini. Obat ini biasanya diminum selama beberapa minggu sebelum dan setelah perjalanan. Selanjutnya yaitu dengan melakukan deteksi dini dan melakukan perawatan pada kasus malaria. Masyarakat perlu diajarkan untuk mengenali gejala awal dari malaria, seperti demam tinggi, menggigil, dan juga nyeri otot. Dengan mengenali deteksi dini ini, pasien dapat segera mendapatkan perawatan medis yang diperlukan apabila terkena. Dan juga apabila sudah terdiagnosis, maka pasien perlu dirawat dengan obat anti malaria yang sesuai dengan jenis parasit penyebabnya. Penanganan yang tepat dapat mencegah komplikasi yang serius, seperti anemia berat dan juga gagal ginjal pada pasien malaria. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai model well atau roda pada konsep timbulnya penyakit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.